Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menjelaskan konsep risiko, ketidakpastian, serta sumber dan tipe risiko. Sebelum kita lanjut ke presentasinya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini ada Intan, lalu ada Zidan, ada Putra, lalu ada saya sendiri Faiz, ada Noval, dan yang terakhir ada Ezra. Boleh lanjut. Ini ada latar belakang risiko, ketidakpastian, sumber risiko, dan jenis risiko adalah konsep penting dalam manajemen dan pengambilan keputusan. Memahami aspek-aspek ini dapat membantu organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi di masa depan. Serta risiko, ketidakpastian, serta sumber dan jenis risiko adalah topik yang relevan dalam berbagai bidang seperti bisnis, keuangan, manajemen, risiko, lingkungan, dan lainnya. Memahami konsep-konsep ini penting untuk pengambilan keputusan yang baik dan efektif serta pengelolaan risiko yang memadai. Rumusan masalah yang pertama ada pengertian risiko, ketidakpastian, serta sumber dan jenis risiko. Kedua, bagaimana cara mengatasi risiko. Ketiga, apa perbedaan antara risiko dan ketidakpastian, bagaimana keduanya berinteraksi. Yang keempat, bagaimana risiko dapat diklasifikasi berdasarkan sumber dan jenisnya. Yang kelima, apa saja sumber-sumber risiko yang dapat mempengaruhi suatu entitas. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui pengertian risiko, ketidakpastian, serta sumber dan jenis risiko. Kedua, mengetahui cara mengatasi risiko. Ketiga, mengetahui perbedaan antara risiko dan ketidakpastian. Keempat, mengetahui sumber-sumber risiko. Dan kelima, mengetahui klasifikasi risiko berdasarkan jenis dan sumbernya. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada pembaca tentang konsep risiko, ketidakpastian, serta sumber dan tipe risiko. Yang kedua, pembaca dapat memahami wawasan tentang peran manajemen risiko dalam pengelolaan organisasi atau proyek. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman kepada pembaca agar membantu mereka merencanakan dan melaksanakan strategi pengelolaan risiko yang lebih efektif, termasuk identifikasi dan implementasi tindakan pencegahan serta respon yang sesuai terhadap risiko yang ada. Selanjutnya ada pengertian risiko dan ketidakpastian. Risiko, yang artinya sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan atau ketidakpastian mengenai hasil dari suatu kegiatan atau peristiwa. Ketidakpastian yang artinya keadaan di mana kita tidak memiliki informasi yang lengkap atau tidak dapat memprediksi hasil atau peristiwa dengan tingkat kepastian yang tinggi. Selanjutnya ada sumber dan jenis resiko. Yang pertama, sumber resikonya ada lingkungan, teknologi, operasional, keuangan, dan strategis. Dan jenis resikonya ada resiko finansial, resiko operasional, resiko hukum dan kepatuhan, resiko reputasi, dan yang terakhir resiko strategis. Selanjutnya yaitu perbedaan antara risiko dan ketidakpastian. Risiko merujuk pada kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan atau ketidakpastian mengenai hasil dari suatu kegiatan atau peristiwa. Ketidakpastian mengacu pada ketidaktahuan atau ketidakmampuan kita untuk memprediksi hasil atau peristiwa dengan tingkat kepastian yang tinggi. Cara antara risiko dan ketidakpastian berinteraksi. Berikut adalah beberapa cara di mana risiko dan ketidakpastian berinteraksi. Yang pertama, yaitu identifikasi risiko. Yang kedua, evaluasi risiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Keempat, strategi manajemen risiko. Dan yang terakhir, perencanaan kontingensi. Kesimpulan dari penjelasan yang barusan kami jelaskan yaitu risiko adalah ketidakpastian terkait dengan kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan dampak negatif. Sumber risiko dapat berasal dari faktor internal dan eksternal.
Tipe risiko yang umum meliputi risiko keuangan, operasional, reputasi, hukum, dan strategi. Memahami dan mengelola risiko dengan baik sangat penting untuk keberhasilan dan kelangsungan organisasi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.